Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan novel Lahirnya Kaisar Langit bab 2001 rekusan dari abang ini ya. Terima kasih sudah teliti. Yang untuk bab lainnya atau ke bawahnya bisa kunjungi di fanpage saya ya di bawah ini. Nah, kali ini saya akan membawakan bab 2001 sampai 2050 ya. Ya, 2050. Nah, jadi mohon disimak dengan baik-baik. Kalau ada kata-kata yang salah dimaklumi saja ya. Oke, kali ini saya akan membawakan itu Lahirnya Kaisar Langit. Sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya. Dimana itu mundurnya pasukan Dewa Penghancur ya di 2001 atau ya 2001 ya. Ji Yanling agak curiga dengan tingkah dari orang di depannya, tetapi dia tidak mempunyai bukti untuk meragukannya karena dari sikap yang dia diperlihatkan orang ini jelas kalau dia sangat menghormati kaisarnya. Apakah kamu serius bawahan tuanku? Tanya Ji Yanling untuk terakhir kalinya. Ya, kehidupanku adalah milik tuanku. Aku bisa bersumpah agar kamu bisa percaya kepadaku, ucap pria itu. Baiklah, mari kita ikut kami, ucap Ji Yanling, yang tidak lagi ragu dengan orang-orang ini. Bos, semua sudah amankah? Apakah kita akan kembali bertemu dengan kaisar? Tanya Batu Biru. Kalau kau itu tentu saja kita harus bertemu kaisar. Tanpa kita, kaisar tidak akan dapat melakukan apapun, ucap Batu Merah. Mendengar ocehan dan ucapan dua batu bodoh itu membuat Ji Yanling kesal. Jika mau dia tidak ingin membawa dua batu bodoh ini. Tapi dia juga sadar kalau kekuatan dua batu ini cukup bagus di kalangan suku batu. Aku tidak menyangka Tuan bisa memiliki pengikut yang menarik seperti ini, ucap pria itu dengan senyum memandang kedua batu itu. Hais, kau tidak tahu betapa pusingnya kaisar saat mereka berada di dekat kaisar, ucap Ji Yanling tanpa daya. Akhirnya Ji Yanling memutuskan membawa mereka pergi dari ruangan itu dan kembali ke negeri langit. Dia akan segera melaporkan tentang apa yang terjadi di sini kepada Lin Tian. Awalnya Lin Tian memberi dia perintah agar menghalangi orang-orang yang akan datang ke negeri langit untuk membantu Dewa Laut Darah. Walaupun itu tidak pasti dan hanya dugaan Lin Tian, tapi Ji Yanling tidak berharap dugaan Lin Tian itu menjadi kenyataan. Dia merasa seperti kaisar yang lebih tak terduga. Bahkan dia pun tidak mengerti dengan jelas pikiran Lin Tian. Wajah jenderal wanita yang duduk bersama Lin Sang berubah karena ada perintah meminta dia untuk mundur dari sini. Dia memandangi Lin Sang dengan serius, lalu tiba-tiba menghela nafas setelah mengetahui apa yang terjadi di negeri langit. Aku tidak menyangka kalau cucumu adalah kaisar langit yang baru. Bahkan tuanku sendiri yang jarang memuji orang lain mendapatkan pujian yang luar biasa darinya, ucap jenderal wanita itu. Hahaha, dia adalah cucuku, Lin Sang. Tentu pasti dia luar biasa. Belum ayahnya adalah orang yang kuat juga, ucap Lin Sang, penuh kebanggaan di hadapan jenderal wanita itu. Ya, Dewa Elemen memang orang yang luar biasa. Bahkan aku pun menyukai andai saja aku bisa menjadi istrinya. Mungkin aku akan sangat bahagia, ucap wanita itu sambil bercanda. Haha, baiklah, aku akan mengirim Anda pergi, ucap Lin Sang, yang sangat puas dengan Lin Tian. Ya, aku pamit, semuanya mundur, ucap jenderal. Setelah itu semua pasukan jenderal wanita itu menghilang satu persatu dalam lubang hitam. Sampai bertemu lagi, Dewa Lin, aku harap saat itu kita masih minum seperti ini, ucap jenderal itu sebelum menghilang di dalam lubang hitam tersebut atau black hole. Iya, kalau begitu aku akan menyiapkan teh yang bagus untukmu, jawab Lin Sang. Setelah memastikan semuanya menghilang, Lin Fang mendekati ayahnya yang terlihat bahagia itu. Ayah, kenapa mereka memundurkan diri? Dan juga kenapa kau malah bahagia begitu? Tanya Lin Fang. Apa yang kamu tidak bisa tertawa sesuka hatiku? Kau meminta dipukuli lagi. Apakah pukulan aku sebelumnya masih kurang? Ucap Lin Sang dengan wajah merah memandang Lin Fang. Tidak ayah, jangan pukuli aku lagi. Aku benar-benar tidak kuat jika kamu memukuli aku lagi, jawab Lin Sang terburu-buru.
Dia telah merasakan sakit saat dipukuli oleh ayahnya. Tentu dia tidak ingin lagi mengalami hal itu, apalagi dia juga digantung di depan aula istana sambil disaksikan oleh banyak tertua. Berbagai keluarga dan sekte dari alam elemen yang melihatnya. Bagus, sekarang mari menunggu untuk sementara waktu, ucap Lin Tian. Menunggu apa ya? Tanya Lin Fang. Boom. Lin Sang memukuli Lin Fang dengan keras di hadapan banyak tetua keluarga Lin yang menggelengkan kepalanya melihat tingkah ayah dan anak itu. Sial, kalau aku katakan menunggu, ya harus menunggu. Jangan banyak tanya lagi, ucap Lin Sang dengan marah. Aku mengerti ayah, jawab Lin Fang dengan sedih melihat ayahnya itu. Lin Fang menenangkan dirinya dan meminta semua tetua dan seluruh petinggi dari berbagai keluarga serta sekte di dalam elemen untuk berkumpul di aula elemen. Tentu hal yang sama terjadi di alami lainnya. Seluruh pasukan dewa penghancur tiba-tiba saja mundur dari alam-alam itu tanpa ada yang tahu alasannya. Hanya Beiyu yang mengetahui kalau kemungkinan Lin Tian telah memenangkan perang di negeri langit. Jadi dia juga melakukan hal sama dengan Lin Sang, mengumpulkan seluruh petinggi untuk membahas rencana mereka selanjutnya. Bagaimana? Tanya dewa penghancur yang terlihat duduk dengan tenang di kursinya. Semuanya siap tapi masih membutuhkan waktu untuk membukanya dan juga uji coba kita berjalan dengan baik, jawab sosok yang berada di belakangnya itu. Itu bagus, aku telah meminta semua pasukan kita untuk mundur dari alam-alam itu. Dan mari kita sementara waktu kita tidak muncul di dunia luar. Dewa penghancur dengan tenang memberitahukan rencananya kepada pria tersebut. Apa, kamu yakin? Bagaimanapun negeri langit adalah milik dia. Apakah kamu akan melepaskan begitu saja? Tanya pria itu dengan serius. Aku tidak membutuhkan takhta itu. Itu hanyalah sebuah nama saja dan tidak perlu untuk berperang dengan pemuda itu, jawab dewa penghancur dengan tenangnya. Baginya tahta Kaisar Langit hanyalah sebuah sampah karena di matanya hanya ada kekuatan satu-satunya kekuasaan yang mutlak di dunia di tempat dia hidup ini. Jikapun Lin Tian mendapatkan gelar Kaisar Langit baru, menurut dia itu tidak ada gunanya dan bahkan itu hanyalah sampah yang tidak berguna. Tentu saja pria yang ada di belakangnya dewa penghancur itu sudah tahu semua tentang diri dewa penghancur dan dia sudah lama tahu kalau orang ini sangat bernafsu dengan yang namanya kekuatan. Bahkan dia tidak segan untuk mengorbankan orang-orang terdekatnya hanya untuk mencapai tujuannya. Tetapi bagaimanapun dia tidak bisa menyalahkan orang ini karena dia tahu siapa penyebab dari perubahan dewa penghancur. Kalau begitu aku akan mengikuti rencanamu dan aku harusnya bersiap-siap karena kemungkinan hal yang kita pikirkan tersebut lebih dari apa yang kita pikirkan selama ini. Pria itu dengan serius mengingatkan dewa penghancur tentang apa yang dilakukan bagaikan pedang bermata dua. Jika itu berhasil, maka dia bisa menjadi siapa saja, apa yang dia mau, tapi jika dia gagal, maka hidupnya sudah pasti akan berakhir di saat itu juga. Aku tahu, bagaimanapun kita telah setengah jalan dan tidak bisa mundur lagi, jawab dewa penghancur menghela nafas berat. Di depan pintu istana, terlihat Lin Tian berdiri di depan pintu besar itu diikuti di belakang mereka 3 jenderal dan 5 berandalan. Tidak lupa lagi Lang kecil yang terlihat dia memandangi Lin Tian. Dia ingin melihat apakah pria ini bisa membuka pintu istana langit yang telah lama tertutup itu. Bahkan semua rakyat dari negeri langit juga hadir sambil berdoa agar pintu istana langit itu terbuka. Mereka penuh harapan dengan Kaisar Langit yang baru-baru ini dan mereka benar-benar berharap alam langit bisa kembali teratur seperti dulu lagi. Swish. Oh, akhirnya mereka kembali, ucap Lin Tian melihat si Janling kembali dengan membawa pasukan lagi. Tapi Lin Tian langsung terdiam melihat pria dengan 2 tanduk di kepalanya berdiri di samping Jin Janling. Dia berpikir kalau dirinya bermimpi karena melihat sosok yang dia kenal. Bahkan dia mengusap matanya sambil melihat lagi ke arah pria tersebut. Saat dia melihat lagi pria itu, Lin Tian melihat kalau dia juga meneteskan air mata. Pria itu langsung turun dan tiba-tiba di depan Lin Tian. Seketika itu dia di bawah tatapan banyak orang yang bingung. Dia berlutut dengan gemetar ke arah Lin Tian. Mogui, menghadap Tuan, ucap Mogui dengan hormat kepada Lin Tian. Kamu? Bagaimana bisa? Tanya Lin Tian. Dia ingat kalau Mogui adalah iblis yang bersumpah setia kepadanya waktu dia kembali ke zaman kuno. Tapi dia pikir kalau Mogui kemungkinan tidak akan selamat dari bencana itu. Makanya dia menghela nafas dan mulai melupakannya.
Apalagi dia setengah yakin kalau tidak mungkin selamat dari kehancuran yang dilakukan oleh dewa kematian saat itu. Terima kasih, dengan cincin pemberian Tuan, aku bisa selamat dari bencana itu berkat cincin Tuan, jawab Mowgli dengan hormat. Lintian langsung ingat kalau dia pernah memberi cincin untuk Mowgli. Dan cincin seperti itu juga memiliki fungsi untuk melindungi tuannya dari bahaya, atau ada fungsi yang lainnya yaitu menghisap roh dari tuannya ke dalam cincin di saat tuan dari cincin itu benar-benar sudah berada di ujung kematian. Bisa dibilang itu adalah nyawa kedua dari pemilik cincin tersebut, karena dengan cincin itu sebagian dari roh atau jiwa mereka akan terpelihara dan bisa terus hidup untuk memulihkan tubuhnya di dalam cincin itu juga. Aku benar-benar tidak menyangka akan bisa bertemu kamu lagi, Mowgli, ucap Lintian menghela nafas. Sekarang dia telah mengubah takdir orang lain lagi. Awalnya dia menghidupkan kembali dewa takdir dan sekarang Mowgli selamat dari bencana itu akibat dari cincin pemberiannya. Ya Tuan, dengan begini aku bisa melayani Tuan dengan sepenuh hatiku, jawab Mowgli dengan hormat. Bagus, kalau begitu bagaimana? Apakah kamu sudah membuat kelompok yang kamu janjikan itu? Tanya Lintian. Lapor kepada Tuan, semuanya sudah beres dilaksanakan. Saya memiliki 5.000 orang dengan masing-masing panah terendah. Mereka adalah dewa surgawi. Tingkat tinggi terhadap puncak kurang dari 500. Dan selebihnya adalah dewa penguasa ke atas, jawab Mowgli dengan hormat melaporkan seluruh bawahannya kepada Lintian. Kamu benar-benar bekerja keras, ucap Lintian. Salut dengan Mowgli, dia tahu kalau klan Iblis Mo adalah orang yang selalu setia dan selalu berpegang teguh pada janji mereka. Ini tidak seberapa dengan kehebatan Tuan, jawab Mowgli merendahkan dirinya. Dia juga tahu apa yang selama ini dilakukan Lintian. Dan dia merasa kagum dengan setiap perbuatan serta rencana tuannya itu. Bahkan dia masih tidak akan lupa bagaimana Lintian menolongnya waktu dulu. Bahkan dia dengan percaya menyerahkan cincin ruang yang telah menyelamatkan hidupnya dulu. Kalau bukan karena cincin itu, maka dia akan mati seperti yang lainnya. Mowgli, kau dan Ziyanding kuperintahkan bekerja sama untuk membangun pasukan rahasia lagi. Apakah kamu bisa melakukannya? Ucap Lintian dengan serius. Hah? Budak tua itu bisa melakukannya, Tuan, jawab Mowgli dengan hormat. Bagus. Ziyanding, kamu dengar bukan? Setelah itu membuka istana langit, maka pergilah dan temukan tempat untuk membangun pangkalan rahasia kalian, perintah Lintian kepada Ziyanding. Sesuai perintah Anda, Kaisar, jawab Ziyanding dengan hormat. Lintian mengangguk dan terlalu tidak lagi memerintahkan keduanya dan menatap kembali ke pintu ke depannya tersebut. Dia dapat merasakan kalau sesuatu penghalang yang kuat mencegah siapapun untuk masuk ke dalam istana itu. Tapi entah kenapa dia merasa kalau di dalam pintu itu ada hal-hal aneh yang membuat dia sedikit tidak senang. Apa itu? Dia pun tidak tahu. Apa yang jelas itu adalah sesuatu yang pernah dia temui. Tuan, dengan kekuatan Tuan, bukankah bisa dengan mudah membuka pintu ini? Kenapa Anda masih diam, Tuan? Tanya Mowgli yang berdiri di sisi kanan Lintian, seperti tangan kanan Lintian. Apa kamu tidak merasakan ada sesuatu yang akrab di dalamnya? Tanya Lintian kepada Mowgli. Sesuatu yang akrab? Mowgli tiba-tiba sedikit bingung dengan perkataan Lintian. Dia lalu memulai pemeriksaan pintu tersebut dengan indranya dan untuk sesaat dia tidak dapat merasakan apapun, tapi wajahnya tiba-tiba berubah. Karena apa yang di dalamnya pintu itu membuat seluruh tubuhnya gemetar. Tuan, itu Mowgli menatap Lintian dengan serius. Ya, aura ini dan juga energi ini sangat mirip, bahkan di dalam sana bukankah benda mati tapi makhluk hidup, ucap Lintian dengan serius. Tuan, Tuan, ini setahu aku benda ini tidak hidup dan hanyalah benda mati dengan aliran energi yang besar dengan gugupnya, dan itu juga hanya ada di zaman kuno. Bahkan aku yang telah hidup selama ini tidak pernah menemukan jejak dari benda ini, ucap Mowgli dengan seluruh tubuhnya yang gemetar ketakutan saat mengingat masa-masa di mana seluruh dewa yang berkuasa mati. Mowgli, aku tahu kekuatanmu luar biasa, jadi bersiaplah untuk menyerang. Aku tidak tahu kenapa benda ini ada di istana, tapi aku hanya bisa menduga kalau ini ada hubungannya dengan Kaisar Langit terdahulu, jelas Lintian. Baik Tuan, ucap Mowgli bersiap dalam posisi pertempurannya. Adik kecil, apakah ada masalah? Tanya Long Atian ya. Yang tidak mengerti kenapa Lintian dan Mowgli mengambil sikap tempur. Kakak, kalian menjauhlah dan bersiap jika ada sesuatu yang berbahaya terjadi, ucap Lintian dengan serius. Apakah itu sangat serius? Tanya Big Zhao. Iya. Mendengar
dan melihat tatapan Lintian, Big Zhao mengangguk dan langsung memerintahkan seluruh orang di sana menjauh dari pintu istana langit itu. Hitungan 3 akan aku buka. Bersiap. 1, 2, 3. Krak. Dengan suara pintu yang terbuka. Lintian membuka pintu istana langit dan menggunakan token yang ada padanya. Dan saat pintu terbuka, Lintian dan Mogui telah bersiap dalam posisi untuk bertarung. Tapi anehnya baik dia dan Mogui tiba-tiba kehilangan jejak dari aura yang mereka rasakan tadi. Bahkan tidak ada sedikit pun jejak yang tersisa dari dalam istana itu. Tuan ini, Mogui menatap Lintian dengan kebingungan. Dia sebenarnya merasakan hal yang sama dengan Lintian. Tapi kenapa tiba-tiba itu menghilang? Mungkin itu tidak hilang. Mari masuk dan berhati-hatilah, ucap Lintian serius sambil menggunakan mata kaisarnya. Perlahan keduanya masuk ke dalam ruangan tersebut. Dengan langkah kaki tenang dan juga saling menjaga saat mereka melewati pintu yang masuk, tiba-tiba pintu yang semula terbuka kembali tertutup lagi. Bam! Kakak, Kaisar! Semua orang di sana sontak kaget dan langsung cemas. Bayi kecil melihat itu juga langsung mencoba mendobrak pintu. Sayangnya dia gagal dan tidak bisa membuka pintu tersebut. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba pintunya tertutup? Tanya Long Autiannya. Aku juga tidak tahu, mungkin sesuatu terjadi kepada adik. Mari mencari cara untuk membuka pintu itu, jawab Big Zhao dengan serius. Di dalam istana, Lintian Mogui saling melindungi dan memandang sekitarnya secara aneh. Setelah pintu tertutup, keduanya dapat merasakan aura dan energi yang sama seperti sebelumnya. Tuan, aura ini sangat padat. Apakah mungkin benda ini sudah memiliki kecerdasan? Tanya Mogui. Mungkin, kita harusnya menanyakan kepada orangnya langsung, ucap Lintian, memandang ke atas langit-langit di istana itu. Mogui mengikuti tempat yang dilihat oleh Lintian, dan saat dia melihat ke langit, di sana wajahnya berubah sangat jelek karena dia melihat sosok putih dengan bentuk manusia tetapi seluruh badannya sangat kurus. Bahkan bisa dibilang itu hanyalah sebuah tubuh tanpa daging. Roar! Monster itu menatap Lintian dan Mogui dengan tatapan kejam. Dia terlihat menganggap Lintian sebagai makanan yang akan membuat dia kenyang. Sepertinya dia adalah tikus percobaan, ucap Lintian menatap monster putih itu. Ya, aku dapat merasakan kalau dia memiliki sedikit aura tersisa di dalam tubuhnya. Tapi apa yang terjadi? Kenapa monster seperti ini bisa tercipta? Ucap Mogui benar-benar bingung. Suara monster itu turun dan menyerang Lintian. Karena dia merasa kalau Lintian adalah orang yang lemah, tentu Mogui tidak membiarkan Lintian disentuh oleh siapapun selama dia di sisi Lintian. Monster menjijikkan, jangan harap menyentuh tuanku, ucap Mogui dengan marahnya. Boom! Monster itu dipukuli oleh Mogui hingga membentuk tombak di istana itu. Lintian dapat melihat meskipun monster itu memiliki kecerdasan, tapi itu hanyalah sedikit kecerdasan kecil. Yang sebenarnya kekuatan monster ini tidaklah sekuat apa yang dia pikirkan. Tuan, ada yang aneh. Tiba-tiba aku merasa kalau energiku ditelan olehnya, ucap Mogui dengan serius. Apa? Lintian kaget dengan melihat kalau monster itu kembali bangun. Anehnya saat Lintian melihat lagi dengan teliti ke monster itu, dia merasakan kalau tiba-tiba monster itu bertambah kuat. Dan yang lebih anehnya, tidak ada bekas pukulan Mogui di badannya. Harusnya siapapun yang berada di bawah dewa tingkat tinggi pasti akan terluka parah oleh pukulan Mogui. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Mogui. Lintian berpikir untuk sementara waktu. Dia benar-benar yakin kalau monster ini juga kebal terhadap api. Dan lebih anehnya, monster ini juga dapat menghisap energi orang lain dengan cara menyentuhnya. Kamu coba halangi dulu dia. Aku akan membuat formasi untuk mengurung dia, jawab Lintian serius. Baik tuan, jawab Mogui langsung menyerang kembali. Monster itu sekarang karena Mogui sudah tahu kalau monster ini bisa menghisap energi orang ini, dengan mudah dia hanya menggunakan kekuatan fisik untuk bertarung dengan monster itu. Boom, bam, boom. Monster itu terus dipukul mundur, tapi karena Mogui hanya menggunakan kekuatan fisik, membuat dia tidak bisa lagi menghisap energi Mogui dengan bebas. Boom, apa yang terjadi? Kenapa ada makhluk aneh seperti ini? Pikir Lintian. Jika dia dibandingkan dengan monster darah, maka monster yang ada di depannya lebih aneh daripada monster darah yang pernah dia lawan. Boom. Suara pertarungan tersebut. Formasi bintang pengunci, ucap Lintian sambil membentuk bintang dengan tangannya. Perlahan di tengah-tengah Mogui dan monster itu di sebuah bintang besar tergambar di lantai dan membawa tersebut dan yang mewah tersebut. Mogui minggir, teriak Lintian. Ya, mendengar teriakan tuannya, Mogui langsung menggunakan teknik pemindahan dan langsung berpindah ke belakang Lintian dengan sangat cepat. Kunci,
Ucap Lintian. Boom. Rar, monster darah itu ingin menyerang Lintian, tapi dia gagal karena ada formasi yang menghalangi. Bahkan formasi itu perlahan mengecil dan membuat monster itu terjebak di dalam kandang terbentuk bintang. Monster itu menatap Lintian dan terus menyerang Lintian dengan marahnya. Bahkan dia terus mencoba menyerang formasi untuk mencoba kabur. Sayangnya formasi bintang buatan Lintian adalah formasi khusus dalam menjebak orang, bahkan jika dia sekuat Mogui. Mungkin dia kurung di sana tanpa terkecuali sedikit pun. Tuan, apakah berhasil? Tanya Mogui yang agak kelelahan. Ya, aku akan melakukan beberapa penyelidikan setelah mengatur alam langit, jawab Lintian. Mogui mengangguk setuju. Dia percaya Lintian bisa menemukan cara untuk mengatasi monster seperti ini. Jadi dia tidak bertindak secara langsung. Tuan, apakah aku merasa mungkin ada monster yang mirip seperti ini di seluruh alam langit? Apakah perlu aku memerintahkan beberapa bawahanku untuk memeriksa keadaan di alam lain? Tanya Mogui dengan serius. Lintian juga memiliki pikiran sama dengan Mogui. Dia merasa kalau mungkin monster ini bisa saja terkait dengan pelakukan atau sesuatu yang tersembunyi dari Kaisar Langit yang dulu, atau lebih tepatnya gurunya sendiri waktu itu. Lakukan dan cobalah untuk tetap merahasiakan hal ini dari dunia luar, karena benda ini benar-benar akan membuat bahkan para dewa penguasa kekuatan, jawab Lintian dengan serius. Hamba mengerti Tuan, jawab Mogui. Dia juga tahu apa yang akan terjadi jika dunia luar tahu kalau benda yang bahkan dapat menghancurkan dewa dengan sangat mudah. Pasti akan terjadi kekacauan besar, baik di alam langit maupun di dunia bawah lainnya. Maka dari itu dia juga akan mencari orang yang dapat benar-benar dipercaya untuk melakukan penyelidikan ini. Setelah itu selesai mengurus negeri langit, aku akan membuat jimat yang mirip dengan segel bintangku. Dengan begitu aku memudahkan untuk menangkap monster seperti ini. Sebenarnya Lintian memiliki cara untuk mengetahui masalah monster ini dari Dewa Takdir, dan kebetulan dia juga berencana menemuinya terkait dengan pintu putih yang dijaga oleh leluhur roh. Baik Tuan, ucap Mogui dengan sangat percaya dengan kemampuan Lintian. Baiklah, mari kita lihat dulu istana dan aula ini. Jika cocok aku akan tinggal di sini, tapi jika tidak aku akan kembali ke alam kehancuran, ucap Lintian, yang sudah memiliki ide yang akan dilakukan setelah pasti istana langit ini akan aman. Di dalam istana itu Lintian dan Mogui terus berjalan, bahkan mereka melewati setiap sisi halaman yang beberapa tempat yang mereka pikir harus dilihat. Saat Lintian melangkah ke depan ke dalam ruangan harta istana langit, wajah Lintian sedikit jelek karena dia menemukan kalau harta di dalam ruangan itu benar-benar telah menghilang sepenuhnya. Tapi dari apa yang didengar dari jiwa Kaisar Langit sebelumnya, dia telah menyimpan banyak harta di dalam ruangan hartanya, dan hanya dia atau pewarisnya yang dapat memasuki ruangan itu. Tuan, apakah Anda salah? Di sini tidak ada apapun, ucap Mogui dengan benar merasakan kalau di ruangan itu kosong. Sepertinya jiwa Kaisar Langit itu menyembunyikan sesuatu dariku, ucap Lintian, yang sekarang benar-benar tidak percaya lagi dengan semua ucapan Kaisar Langit yang dahulu. Kenapa dia meminta Lintian untuk membunuh 5 dewa alam bawah? Kenapa dia meminta Lintian untuk membuka istana langit tanpa mengatakan kalau ada monster di dalamnya? Dan yang lebih membuat Lintian curiga adalah kenapa banyak orang, setiap musuhnya, mengatakan kalau Kaisar Langit tidak pantas duduk di tahtanya. Tuan, sebenarnya aku dulu tidak peduli dengan alam langit, karena apa yang aku inginkan adalah menemukanmu. Tapi ada sekali bawahanku melaporkan kejadian aneh yang pernah dia melihat waktu berada di negeri langit ini kepadaku, ucap Mogui. Mogui menceritakan apa yang bawahannya pernah melihat di istana langit. Saat bawahannya itu penasaran dengan energi aneh di dalam istana, bagaimanapun kebanyakan bawahannya adalah orang-orang yang memiliki darah setengah iblis, jadi tentu mereka sedikit lebih peka dalam menentukan energi dan makhluk lainnya. Saat itu bawahan Mogui melihat kalau ada beberapa orang membawa kotak seukuran kereta keluar dari dalam istana lewat belakang, dan karena semakin penasaran bawahannya pun mengikuti mereka. Tapi anehnya, saat tiba di sebuah gua, semua orang membawa batu itu menghilang di tempat di dalam gua tersebut. Bahkan bawahannya pun tidak menemukan sedikit pun jejak dari orang-orang itu. Lalu saat membawanya itu keluar dan tak jauh dari tempat itu, bawahannya mendengar teriakan. Maksudmu mungkin kalau gua itu adalah tempat untuk meneliti batu tersebut? Tanya Lintian serius. Ya, aku waktu itu tidak terlalu peduli, jadi hanya menganggap laporan itu tidak penting, jawab Mogui. Awalnya dia tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di alam langit, karena baginya
Ada hal yang paling penting adalah menemukan Lin Tian agar dia dapat berdiri dan membantu di sisinya. Apakah mungkin itu ulah Kaisar Langit? Ucap Lin Tian serius. Tidak tuan, itu bukan ulah Kaisar. Karena sewaktu itu bawahanku juga menyelidiki Kaisar dan menemukan kalau Kaisar Langit saat itu tidak ada di istana. Bahkan ada informasi dari lain kalau dia berada di elemen selama beberapa bulan, jawab Mogui. Lin Tian yang mendengar itu terlalu sadar dan memang ayahnya pernah mengatakan kalau Kaisar Langit berbicara dengan dia juga berlatih bersama selama beberapa tahun. Jadi siapa yang berada di balik ini semuanya? Dan Lin Tian benar-benar merasa kerepotan dan semua hal yang dia temukan satu persatu ini. Sebenarnya kamu di mana selama ini? Aku merasa kalau tempat kamu berada sedikit lebih sepi di alam lain kan? Ucap Lin Tian menatap Mogui mencoba melupakan semua hal yang merepotkan itu. Aku berada di alam api, Tuan. Tuan mungkin pernah dengar beberapa cerita terkait dengan alam api, bukan? Jawab Mogui. Aku pernah mendengar tentang alam api yang tidak pernah memiliki penguasa alam, bahkan setauku pernah satu kekaisaran yang berniat menjadi penguasa alam itu mati dengan seluruh keluarganya. Jelas Lin Tian dengan juga mengetahui masalah tersebut. Iya Tuan, itu semua adalah perintah dariku, ucap Mogui yang membuat Lin Tian kaget. Ulahmu? Kenapa kamu menghancurkan kekaisaran itu? Tanya Lin Tian bingung. Itu karena perintah dari roh alam api. Dia tidak ingin ada yang menjadi penguasa sampai dia menemukan orang-orang yang benar cocok baginya, jawab Mogui. Cocok? Menurutmu bagaimana denganku? Tanya Lin Tian. Tuan pasti akan ditolak langsung olehnya. Maksud aku cocok adalah orang yang itu benar-benar hanya memiliki satu elemen, yaitu api. Tentu juga bukan hanya elemen api. Syaratnya, karena itu adalah siapapun yang berniat menjadi penguasa, jika dia tidak disukai oleh roh, itu akan mati. Jelas Mogui. Dia juga menjelaskan apa hubungan dia dengan roh api yang membuat Lin Tian mengangguk sedikit mengerti tujuan dari roh api itu. Begitu aku sedikit mengerti kenapa dia memiliki syarat yang sulit untuk mencari penguasa alam api. Tapi jika alam langit ini damai, maka aku akan membantunya, ucap Lin Tian berjanji. Akhirnya Lin Tian dan Mogui kembali ke pintu istana dan membuka lagi pintu tersebut. Karena dia tahu kalau orang di luar pasti sedang mencemaskan dirinya saat ini. Tuan, ada satu hal yang ingin aku konfirmasi darimu. Apa itu? Ucap Mogui saat berjalan di belakang Lin Tian. Silahkan, apa itu? Tanya Lin Tian menyetujui permintaan Mogui. Apa mungkin untuk seseorang memiliki dua kepribadian berbeda? Atau apakah mungkin ada orang yang sangat mirip tidak benar-benar mirip di dunia tanpa sedikit pun perbedaan? Tanya Mogui dengan serius. Yang pertama mungkin bisa, tentu keduanya juga bisa, tapi itu hanya untuk manusia biasa, bukan untuk dewa seperti kita. Itu karena saat anak-anak kita lahir, mereka akan memiliki energi atau aura yang berlawanan dari yang lainnya, jawab Lin Tian sambil menjelaskan alasannya. Mungkinkah aku salah mendengar informasi atau bawahanku salah lihat, ucap Mogui yang sekarang bimbang apa harus mengatakan atau tidak. Tapi pada akhirnya dia tidak ingin mengatakan hal itu kepada Lin Tian. Ayo kita buka pintu, ucap Lin Tian. Baik Tuan, jawab Mogui dengan hormat. Lin Tian menggunakan tokennya lagi atau mencoba membuka pintu dan hal berhasil karena pintu perlahan-lahan terbuka kembali. Krak. Sial, bagaimana ini? Apakah kita didobrak saja? Ucap Lin Tian Ling Guang yang sangat tidak sabar untuk membuka pintu istana itu. Baiklah, mari kita dobrak, ucap dua patung batu secara serentak, tapi mata mereka melihat ke arah lain, bukan fokus dengan pintu di depan mereka. Ji Yanling melihat tingkah konyol dua patung batu tersebut, sangat ingin memandang pantat mereka, tapi dia tahu kalau dia melakukannya, hal itu hanya akan membuat dia kesakitan, karena dia masih diam dan mencoba mencari cara untuk membuka pintu itu. Baiklah kalian, pukul dengan keras dan aku akan menendangnya dengan tendangan petir Guang, ucap Ling Guang sambil memerintahkan para batu itu. Sial, kalian berhenti, jangan coba-coba, ucap Jin Yanling dan melihat kalau ketiganya mendekati pintu istana untuk melakukan apa yang mereka katakan tadi. Halo Tuan Ji, kita harus melakukan jika terlalu lama. Bagaimana jika sesuatu terjadi dengan Kaisar? Bukankah kita nanti akan menyesal jika hal buruk terjadi pada Kaisar, ucap batu merah dengan serius. Jianling merasa kalau membawa dua patung ini adalah pilihan bodoh, dan dia merasa tertekan saat tahu kalau dia juga yang telah meminta Lin Tian membawa mereka ke sini.
Memang benar, penyesalan itu akan datang setelah kita melaksanakan kesalahan atau penderitaan, ucap Ji Yanling dalam hatinya. Akibatnya Ji Yanling dapat mencegah dua batu bodoh yang membuat dia tidak bisa menjawab setiap perkataan batu tersebut. Tapi pada akhirnya Ji Yanling ditenangkan oleh 3 jenderal yang lainnya karena mereka merasa kalau dia batu dan sepupu kaisar mereka akan mengalami nasib yang buruk. 1, 2, 3, serang! Teriak Ling Guang. Kedua patung itu mengatakan tinjunya ke depan gerbang tersebut dan diikut dengan Ling Guang yang terlihat melakukannya gaya tendangan. Krak. Sayangnya saat mereka sudah dekat pintu tersebut tiba-tiba dan mereka melihat kalau ada lintian di depan pintu yang terbuka. Dengan kekuatan tenaga ketiganya mencoba menghentikan serangan mereka tapi gagal. Mogui yang melihat itu kaget dan langsung muncul di depan lintian dan menahan serangan ketiganya. Dan dengan sangat keras ketiganya dipukul keluar ke dalam hutan jauh dari istana langit itu. Aku benarkan, ucap Jenderal Zhao kepada Ji Yanling yang kaget melihat dua batu yang melayang terbang jauh itu, sedangkan dia merasakan kasihan dengan Lin Guang yang bahkan entah kemana terbangnya itu. Tuan, kamu tidak apa-apa? Tanya Mogui. Aku tidak apa-apa, tapi kamu telah menerbangkan 3 orang itu dengan cukup keras, jawab Lintian menggelengkan kepalanya. Dia belum tahu siapa 3 orang itu, dan dia hanya tahu kalau kemungkinan ketiganya mencoba untuk membuka pintu istana dengan kekerasan. Maaf tuan, aku akan mencari mereka, ucap Mogui agak malu. Tidak usah, biarkan beberapa prajurit yang pergi mencari mereka, jawab Lintian tidak terlalu peduli dengan tegasnya. Kaisar, Anda baik-baik saja? Tanya Ji Yanling dengan cemas dan memandang Lintian. Aku tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, siapa 3 orang yang terbang itu? Tanya Lintian. Ji Yanling bingung apa dia harus mengatakan atau tidak, tapi setelah melihat Lintian menunggu jawaban darinya, membuat dia akhirnya dengan terpaksa mengatakannya. 2 di antara mereka adalah 2 suku batu, jawab Ji Yanling. Oh, kalau begitu biarkan saja. Lalu siapa satu laginya? Itu sepupu Anda, Lin Guang, jawab Ji Yanling. Bagaimana bisa? Ucap Lintian dengan kagetnya. Dia tidak menyangka salah satu dari yang diterbangkan oleh Mogui adalah sepupu sendiri. Jika itu 2 batu bodoh, dia tidak terlalu peduli, tapi sekarang sepupunya sendiri entah kemana terbang akibat pukulan Mogui itu. Tuan, bagaimana ini? Ucap Mogui bingung sambil menggaruk kepalanya. Sudahlah. Yanling bantu aku untuk mencarinya dengan memerintah saudaramu yang lain, ucap Lintian. Baik Kaisar, Ji Yanling setuju karena hatinya juga merasa baik setelah melihat 2 batu bodoh diterbangkan di depan matanya dengan sangat keras. Akhirnya aku bisa merasakan ketenangan di dalam hatiku, ucap Ji Yanling di dalam hatinya. Setelah itu Lintian membawa mereka ke aula pertemuan untuk mengadakan rapat bersama. Lintian duduk di tahta kaisar dengan pakaian warna putih dan dia terlihat sangat tampan bagi para wanita yang melihatnya. Hei, kenapa? Aku baru merasakan kaisar sangat tampan sekarang, pikir jenderal wanita dari keluarga Zhao atau anak dari jenderal Zhao. Ini baru sepupuku, dia memang terlihat tampan dari segala sisi, ucapmu Jingle. Di dalam hatinya memuji kemampuan Lintian. Para jenderal dan beberapa faksi yang ada di negeri langit mengangguk dan setuju. Lintian memulai merencanakan agar memanggil seluruh penguasa alam yang ada untuk datang ke negeri langit. Dia ingin membahas dengan para penguasa bagaimana mengontrol situasi alam langit ke depannya. Karena dengan mengadakan pertemuan, mereka dapat menggabungkan ide-ide yang menurut mereka terbaik. Kekaisaran jika ada penguasa yang menolak, bagaimana? Tanya Jenderal Nan. Selidiki, kenapa mereka menolak datang? Jika ada bukti mereka melakukan kejahatan, maka mari kita buat mereka hadir di sini secara paksa. Tentu saja itu untuk hukuman, jawab Lintian dengan senyum dingin. Dia juga tahu pasti ada beberapa alam yang menolak, baik yang memberontak atau yang merasakan kalau Lintian tidak pantas menjadi kaisar. Jika mereka tidak melakukan kejahatan, yang berarti Lintian akan menggunakan cara pendekatan lembut, tetapi mereka melakukan kejahatan yang sama dengan kelompok dewa penghancur lainnya. Maka dia tidak segan untuk menghancurkan mereka. 3 jenderal aku ingin kalian mengawasi setiap gerakan yang aneh dari negeri langit. Lalu beberapa sekte yang juga keluarga tersembunyi di negeri langit, bantu 3 jenderal kalian mengerti perintah Lintian dengan serius. Kami mengerti Kaisar, ucap semua petinggi yang hadir dengan sepenuh hormat. Jangan sampai melepaskan sedikit pun tikus yang ada di negeri langit, karena mereka hanyalah akan merusak sedikit demi sedikit negeri langit dan bahkan mungkin seluruh alam
Jika nafsu maka mereka telah bertambah besar, jelas Lin Tian dengan serius. Semua petinggi itu mengangguk setuju dan mereka juga mengangguk kekuatan Lin Tian. Jadi mereka dengan tulus mengikuti dengan sepenuh hati. Oh iya, bagaimana dengan tubuh Dewa Naga yang mati itu? Rencana malam ini aku akan ingin mengadakan pesta bersama kalian. Apakah sudah ada yang menyiapkan? Tanya Lin Tian. Tuan, kami memang menyimpan tubuhnya tapi untuk yang lain. Jenderal Zhao agak menghela nafas. Sialan, 5 berandalan itu. Keluarga yang bermasalah. Lin Tian tahu apa maksud dari Jenderal Zhao. Dia benar-benar sangat marah karena sekarang 5 saudaranya mencuri 9 kepala dan yang mana jika dia dipegang itu benar-benar sangat enak menurut Lin Tian. Tentu saja bayi kecil dan naga kecil juga tahu akan hal itu karena itulah mereka mengambil 9 kepala dan 1 ekor dewa dengan kepala 9 tersebut. Hah? Lin Tian benar-benar mencoba menahan rasa sakit hatinya untuk sesaat. Para pemimpin dan jenderal di istana tahu hal yang paling membuat kesal kaisar mereka mungkin adalah tingkah laku saudaranya. Adik, tetap tenang. Mungkin saja mereka masih berada di sekitar sini. Bagaimana kakak perintah beberapa orang untuk mencari mereka, ucap Mu Jingle, mencoba menenangkan Lin Tian. Bahkan jika kalian mencari mereka dengan mengirim banyak orang sekalipun, sudah pastikan tidak ada yang bisa menemukan mereka. Jika mereka berniat untuk bersembunyi, jawab Lin Tian sambil menghela nafas lagi yang berat. Tunggu, apa anjing kecil sialan itu juga pergi? Tanya Lin Tian yang merasa kalau Leng kecil tidak ada di dekatnya. Ya, dia juga pergi bersama saudara itu, jawab Mu Jingle. Sebelum selesai, satu hal malah yang lainnya juga telah membuatku kesal, ucap Lin Tian dengan wajah marah. Dia memandang Mu Jingle dengan tatapan yang berbeda. Melihat itu, Mu Jingle tahu kalau dirinya tidak akan lolos dari amarah Lin Tian. Jadi dia langsung menemukan kepalanya tidak berani melihat Lin Tian. Baiklah, jenderal-jenderalku, kalian minta beberapa orang bisa memasak untuk mengelola daging naga kepala 9 menjadi santapan. Dan untuk hari ini sampai besok mari kita berpesta. Lin Tian langsung memerintahkan mereka untuk mengadakan pesta sampai besok yang cukup membuat mereka bahagia. Tentu karena mereka akan menemukan daging naga membuat mereka benar-benar berpikir untuk mencari yang tepat untuk mengelola daging itu. Sedangkan Lin Tian mengatakan kalau dia tidak akan ada untuk pesta itu karena dia akan kembali ke dalam alam kehancuran. Mendengar itu, Mogui meminta ikut bersama Lin Tian karena dia hanya ingin di sisi Lin Tian itu. Lin Tian tak menolak memerintahkan dia untuk mencari tempat rahasia untuk membangun pangkalan bagi tim yang akan mereka pimpin. Dengan terpaksa, Mogui sedikit kecewa, tapi dia dengan senang hati untuk membantu Lin Tian membangun kekuatannya sendiri. Di tempat Lin Tian duduk menatap Zhu Jingger yang telah masih mendudukkan kepalanya, dia tahu kalau Lin Tian sedang berkesal dengan tingkah dia dan wanita lainnya saat Lin Tian tidak ada di rumah. Katakan padaku, kakak Jingger, apa yang harus aku lakukan agar kalian kapok? Kalau kalian benar-benar ingin membuat kelompok seperti 5 berandalan itu, ucap Lin Tian dengan suara tegas. Itu adik kakak yang tampan, bukankah itu hanya kami? Dia tiba-tiba tidak bisa melanjutkan apa yang dia katakan karena saat ini menatap mata Lin Tian jelas kalau dia salah satu kata saja maka kelarlah hidupnya. Ya hanya kami, apa, tanya Lin Tian sambil masih menatap Mu Jingle. Kakak, salah ucapmu, Jingle dengan pasrah. Hanya itu, tanya Lin Tian dengan wajah kesal. Mu Jingle tidak dapat membicarakan langsung. Dia tahu semakin dia berbicara, Lin Tian akan semakin kesal. Dan aku untuk pertama kalinya dia merasa kesal dengan ulah berandalan kecil. Mungkin jika orang-orang bermasalah ini tidak melakukan kejahatan, maka Lin Tian tidak pasti akan menyinggung masalah dia dan wanita-wanita lainnya yang mabuk sampai berhari-hari. Bagus, kalau begitu kakak ikut denganku kembali ke alam kehancuran. Dan aku ingin memanggil kedua kakek untuk membahas bagaimana memenangkan kalian, ucap Lin Tian dengan tegas. Saudaraku yang baik, bagaimana jika tidak memanggil kakek atau memanggil ayah dan paman Lin? Tidak baik untuk memanggil mereka hanya karena masalah ini, bukan? Mu Jingle mencoba mencari alasan cara agar Lin Tian tidak memanggil kedua kakek itu karena dia tahu jika mereka berdua datang maka tidak akan ada hari baik bagi dia dan yang lainnya. Tapi Lin Tian tidak lagi peduli karena dia benar-benar kesal dengan tingkah laku keluarganya.
Tentu yang membuat dia kesal karena wanita-wanita keluarganya sungguh berani meminum dengan gaya terbuka tanpa sepengetahuan. Tidak, ikut aku tidak. Jika kamu berani kabur, maka kamu akan mengirim kakak ke alam bawah tanah untuk bekerja di istana pengadilan dengan didampingi suku batu. Lintian mengancam dengan jelas. Mujingger tentu mendengar kata suku batu membuat Mujingger langsung merinding karena dia tahu kebanyakan suku batu itu adalah orang-orang yang selalu berbisik dan membuat ulah di mana-mana. Bekerja di alam-alam terbentuk tidak masalah, tapi bekerja dengan suku batu, bagaimana dia bisa meski hanya satu per hari saja di sana. Oh sepupuku yang baik, aku akan ikut, tapi jangan buat aku bekerja di alam bawah. Mujingger benar-benar tidak dapat melawan. Sekarang meskipun dia tahu kalau di luar sana bisa bersikap dingin, tapi di keluarga sendiri, apalagi Lintiang yang sudah memiliki sifat mirip dengan kakeknya, mana mungkin dia bisa melawan, apalagi Lintian jauh berkali-kali lebih baik dari kakeknya. Bagus, itu yang terbaik, ucap Lintian. Puas. Akhirnya dia memanggil Mogui agar dia terus memperhatikan situasi negeri langit. Dan sampai sorenya dia juga membuat beberapa jimat yang dijanjikan pada Mogui. Setelah itu urusan dia membawa Mujingger kembali ke dalam hancuran melalui gerbang portal keluarga. Gadis-gadisku, awas saja kalian, ucap Lintian dengan tatapan wajah yang tegas. Dia pertama masuk ke dalam gerbang. Dia ikuti Mujingger yang terlihat seperti seorang anak-anak yang baru saja dimarahi di alam kehancuran. Muhansia tiba-tiba memanggil membuat dia bangun dari kursi di mana dia bersinar bersamaan wanita-wanita lainnya. Tentu di sana sangat lengkap. Ada Bayu, Mingbir, dan wanita-wanita Lintiang juga. Mereka merasakan hal yang sama, tidak terlalu peduli dengan masih melanjutkan kegiatan populer mereka, apalagi sejak pasukan dewa penghancur mundur, mereka menjadi lebih santai dan bebas dari kekhawatiran. Memang minum-minum bersama kalian luar biasa. Kapan-kapan kita akan minum lagi seperti ini, ucap Mingbir. Rasa puas dengan keadaannya. Nenek, aku setuju. Lain kali mari kita cari beberapa anggur yang lebih baik dan lebih baik.